Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini kita materi fikih, yakni tentang khiyar. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, materi khiyar hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama tentang pengertian khiyar, kemudian dasar hukum khiyar, tujuan khiyar, macam-macam khiyar, dan manfaat daripada khiyar. Namun sebelum kita membahas hal tersebut, yang pertama saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah mengamati materi khiyar, peserta didik dapat memahami ketentuan khiyar dengan benar. Kemudian setelah mengamati materi khiyar, peserta didik dapat menganalisis ketentuan. Baik anak-anakku, kita bahas yang pertama, yakni tentang apa pengertian khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa berasal dari kata al-khiyaru, artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya, baik dalam kurun waktu yang singkat maupun dalam beberapa waktu. Itulah pengertian khiyar menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, apa dasar hukum khiyar? Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah atau boleh. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya menjadi haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya khiyar berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta bil khiyari bikulli sil'atin ibta'taha thalatha layal. Artinya, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tentang tujuan khiyar. Tujuan khiyar adalah penjual dan pembeli ada kesempatan untuk memikirkan keuntungan dan kerugian masing-masing, agar kedua belah pihak tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis ialah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli, sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Salah satu khiyar majelis dalam kehidupan sehari-hari adalah pernyataan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
Nah, hal ini sering kita temukan yang ada di toko-toko, di supermarket maupun ada di mal-mal. Itu sering terpampang tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Artinya, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tentang khiyar syarat. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua pihak. Kemudian ketentuan khiyar syarat antara lain. Yang pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan khiyar syarat yang kedua, jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Kemudian ketentuan yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli. Dan yang keempat, dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Contoh khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah pembeli berkata, saya membeli HP ini jika anak saya suka. Tetapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan. Kemudian penjual menjawab, ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Khiyar yang ketiga adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Khiyar ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Adapun syarat-syarat barang yang cacat antara lain. 1. Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya, membeli kambing untuk kurban. Ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Kemudian yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku. Bagi penjual, haram hukumnya menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Kemudian yang keempat adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.
karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Hiyar ru'ya ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Dikehendaki dengan ru'ya ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja, tapi juga meneliti, membuka dan membolak-balikan. Kalau sekedar melihat saja bukan dinamakan ru'ya. Dalam hal ini sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak hiyar bila telah melihatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan manfaat hiyar. Apa saja manfaat hiyar? Manfaat hiyar adalah pertama, menghindarkan terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli atau salah satunya. Manfaat hiyar yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Kemudian manfaat hiyar yang ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat dan teliti dalam bertransaksi. Kemudian manfaat hiyar yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Yang kelima, mendidik para penjual dan pembeli menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Demikian anak-anakku sekalian, materi kita hari ini tentang hiyar. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan anak-anakku sekalian, untuk pekan depan kita akan membahas materi yang lain. Jadi kepada anak-anakku saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan materi hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.